Recording in progress. Karena semakin jauh dari R. Nah kalau R doang, nanti di sini bagus, di sana balikannya. Nanti saya ambil kreatif. Ya. Nah kenapa saya dua-duanya? Jadi nanti ini saya caranya. Karena saya dua-duanya, ini kan X sama N ya. Jadi nanti yang jelek di masing-masing saya hapus, saya buang. Nah ini saya ambil yang paling jadi panjang. Kan jadi gini guys, dia tuh nggak panjang sebetulnya. Jadi kalau cuma N doang, ini aja 0 sampai 100. N doang itu 600 sampai 300. Jadi kalau kita salah satu, maka kita hanya satu fragmen aja. Yang harusnya 600, tapi kalau kita salah satu, 300. Kita harus berkurang sama yang baik. Paham ya? Gampang. Nah, sekarang kita cek bahwa kita R, R ya. R dulu. Kalian tinggal dibilang ulangi. Ulangi paling awal.
Nah, ini ya. Sekarang udah gini ya. Yang T, yang R, tinggal diklik, yang dipencet penentunya, ya. Drag aja ke sini. Tahu kan drag kan? Dah. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Saya buat dua ini artinya saya buat ini tuh ada pilihannya jika saya buat satu lain atau beberapa lain. Dan buat ini. Saya buat ini. Kalau misalnya kalau dibuat ini, nah sekarang kita lihat ada nggak yang jelek? Oke, saya lihat. Ini saya buat ini supaya kelihatan ya. Ini kalau gini kan akan Iya. Nah, kalau saya di bawah itu, vertikal sih. Nah, kalau yang horizontal dan di sini ada N, C, ini adalah dimensi dan lambangnya biru di sini. Tapi C adalah seperti. Nah, kemudian A di sini adalah hijau, adenin, ya kan? Nah, kemudian di hitam ya. Sama satu lagi adalah T. Ini itu merah, ya kan ya? Nah, S itu kalian saya main di atas sudah jelas ya. Nah, ini jelek namanya. Jeleknya adalah kenapa? Karena ada 3 gelombang yang kalau semakin banyak itu gelombang yang ruwet. Itu jelek. Jadi paham ya? Nah, yang bagus saya cek. Kita lihat. Nah, ini bagus. Karena dia hanya single. Ya, jelas. Ini nggak usah kita koreksi. Oke ya. Dan nggak usah kita hapus. Nah, satu sama juga dengan A. Nah, kalau yang ini gimana? Ini masih oke. Ya. Kita cek yang nggak oke. Nah, ini saya bilang. Di tengah itu pasti bagus. Yang jelek itu pasti bagian pojok-pojok. Nah, ya kan kelihatan ya. Nah, ini jelek banget nih. Kenapa? Dia ada dua yang teknis. Antara C atau T. Intersect. Nah, kalau ini kalian bisa koreksi. Nah, tapi kalau ini saya koreksi. Karena ini sudah jelas jelek belakang. Ya, ini jelas saya. Jadi dipotong cuma ini aja. Karena saya punya dua. Jadi yang dihapus yang jelek aja. Nah, oke ya. Kayak elemen ya, Tin. Ya kan? Elemen api be air. Apa? Iya lagi. Apa? Monokromo. Tapi kayak elemen. Air. Tanah. Avatar ya. Kalau itu ada dua gelombang dengan warna beda, itu berarti ada sesuatu keanehan, anomali. Nah, guys, yang tengah bagus ya. Ini loh guys. Nah, ini yang nyatanya. Ini bisa dikoreksi. Apa? Karena di tengah-tengah yang bagus. Begitu ada gelombang yang jelek, yang aneh, yang jelek aneh. Makanya kita bisa koreksi. Kalau ini sudah oke, karena dia dari ini. Kalau misalnya yang panjang, yang paling atas adalah yang merah, maka saya akan ganti merah. Saya bisa. Dia caranya gampang, tinggal kita
salah karena dia bacanya yang ya. Kenapa saya koreksi? Karena dia di tengah-tengah yang bagus. Ini nggak akan. Kalau yang nggak dihapus bisa dikoreksi. Nah, dan terus cara mana? Gampang. Ini yang saya coba di paling ujung awal kan NNN. N itu artinya harus baca. Nah, ini saya terus dari N ini sampai ini masih ini Towi. terus dari sini. Bagus. Ini aja yang NN sampai sini aja udah. Nah, pakai shift. Oh sih. Shift di pencet alam ya. Ya. Dan braille. Space. Pelet. Oke. Mati nggak dia buat ini. Ini. Nah, yang jelek ini. Berarti yang paling banyak di belakang. Waduh. Jauh banget ya. Kita lihat. Kelihatan. Nah, ini kan sudah semua nih. Ya. Sampai Ya, oke, sorry. Ya. Tak kira kalian ada lihat ini aja, enggak. Oke ya. Halo di sini. Ini bakal saya hapus. Pertanyaannya saya hapus sampai mana? Oke ya. Nah. Target. Saya agak gedein dikit deh. Ini saya blok, saya shift mulai sampai kira-kira mana? Ini sampai 950 masih oke ya. Iya. Walaupun gunungnya nggak aneh nih. Agak aneh. Dia maksudnya harusnya kan single ya. Dia 2. Oke, kalian bisa. Halo guys. Misalnya sampai sini. Tapi kalian harus punya justifikasi. Justifikasinya apa? Justifikasinya adalah walaupun dia agak jelek, cuman nggak ada yang aneh kayak gini. Kalau ini yang parah nih. Dalam satu peak atau satu gunung ada banyak gunung. Maksudnya ya, kita bisa lihat di sini stick space. Oke ya. Bisa dipahami? Cara penggunaan Pins TV. Jadi nanti hasil sequencing kalian itu kayak gini. Ya. Nah, kemudian ini nanti itu primer itu nanti menentukan cara analisisnya, ya. Kalau ini kan saya analisis untuk genetic diversity. Ya. Mutasi yang di tengah-tengah itu enggak yang krusial banget. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nah, saya nggak fokusnya ke mutasi secara spesifik. Jadi saya ke sequence secara umum. Jadi saya nggak perlu nyari satu-satu mana yang beda. Tetapi kalau nanti kalian fokusnya adalah mutasi, maka peak di situ nanti kalian cek. Misalnya ada informasi bahwa ada mutasi di 1990 ya. Nah, kalian tahunya gimana? Kalian cek depan belakangnya aja. Sequence-nya A, B, C, T, T misalnya. Nanti kalian copy, akan muncul di sini. Saya kasih contoh. Ini guys, halo. Misalnya ya, ini saya copy ya. Misalnya
Nanti kalian bisa find. Bentar. Find. Nah, ini nih, find squares ya. Find sequence. Nah, ya kan? Berarti misalnya nih ya, di posisi ini, berarti kan posisi yang selanjutnya ini, G, C, G, G ini. Saya pahami nggak? Nah, nanti tinggal dia mutasinya apa. Misalnya dari CAC jadi, misalnya jadi dari, biasanya kita nggak fokus ke ininya, ketiganya, tapi ke tiga segmen, apa tiga bahasanya. Bukan ke variasi tiga bahasanya, tapi ke asam amino. Nah, hasilnya ya, kalau ini. Asam amino. Asam aminonya nggak ganti, nggak masalah. Misalnya dari list itu kan banyak. Bisa variasi tiganya itu kan ada beberapa, gitu ya. Asalkan mutasi tiga base ini, misalnya nanti tiga base ya, setelah A, A, B, C, D ini, yang ini ya misalnya, itu variasinya tetap isin, ya udah, tidak ada masalah. Tapi itu namanya silent mutation, silent mutation. Ini mutasi yang silent, yang tidak berubah sama amino. Tetapi kalau dia berubah jadi glisin misalnya, nah ini jadi masalah. Dan masalahnya adalah glisin ini merubah fenotip atau enggak. Misalnya itu resistensi ya. Jadi yang resistensi itu asam amino mana? Ngerti ya maksudnya? Ya. Misalnya pasien itu adalah 1140 Fg dari F ke G atau dari lisin ke glisin. Nah, kalau dia jadi glisin ya, jadi ini ada mutasi resistensi. Jadi orang enggak? Jadi nanti kalian kalau resistensi kan ambil lisinnya. Tahap pertama, jadi dicek. Dan dicek benar nggak? Makanya saya bilang ini penting karena dicek peaknya benar nggak? Karena kalau mutasi kayak gini itu krusial banget. Kalau kalian dia salah baca peak mesinnya, berarti kalian harus koreksi. Tadi logis diganti. Kalau itu memang salah. Bisa dipahami ya? Halo. Bisa dipahami nggak? Ini sudah. Saya kasih tahu dulu ya. Saya tahu jelasin konteksnya juga apa. Kalian nanti setelah ini bikin tugas analisis mulai dari tim TV sampai analisis selanjutnya saya bisa jelaskan. Setiap stepnya kalian harus ambil ya. Dari mulai pembersihan namanya sampai nanti ke tahap selanjutnya. Gimana Rani? Besin. Ya kan tadi tiga. Kan saya katakan ini ABB, sini ABB. Harusnya di referensi itu ABB. Terus itu ada ACD. Ya kan kalian cek aja, kan ada itu tabelnya. Oh iya. Iya. Dicek di tabelnya. Ini nggak apa, guys, kenapa ini? Kan banyak ya. Kalau salahnya kan satu asam amino kan ada tiga variasi loh. Nah nanti dicek aja di situ. Dia masih tetap sama atau beda. Karena beda satu huruf aja di situ, itu akan pengaruh besar ke asam amino tertentu. Ya, bisa dipahami? Oke, tahap pertama tugasnya adalah kalian harus cleaning, mulai dari sini dulu. Nanti dikasih tahapannya. Tahap pertama adalah cleaning. Cleaning, ini ya, ini. Cleaning dari sequence-nya. Jadi pahami ya. Nanti sequence keberapa yang kalian hapus, kalian catat. Ya, setiap sequence. Jadi pahami? Oke. Nah, lalu Hai. Tahap kedua. Tahap kedua. Tadi kan tahap satu sudah, ini termasuk yang reverse-nya juga ya. Oke ya. Bisa dipahami ya? Tahap kedua adalah caranya gabung.
Iya sih, guys. Sebentar, guys. Nah, tahap selanjutnya adalah kalian harus menggabung antara yang sudah dihapus tadi R sama F. Nah, guys. Tapi saya di sini sudah punya gabungannya sih. Saya sudah ada yang saya gabung sih. Oke. Nanti saya ini kan ya. Cara gabungnya itu nanti di bioedit. Nah, oke. Sekarang kita cek ke bioedit ya. Oke, boleh. Ya, boleh. Nah, kalian tinggal buka bioedit. Oke, sebentar. Bentar, guys, sebentar, guys. Tadi saya apa tadi? Ya? Bukan. Apa? Ya? Nah, ini kan saya sudah masukin. Jadi nanti kalian tinggal masukin ke di yang tadi sudah saya hapus. Caranya gimana? Tinggal kalian buka lewat bioedit. Tadi loh guys, yang tadi yang sudah kalian hapus. Contohnya tadi ya. Tadi kan di sini lah. Ini tinggal kalian buka pakai bioedit. Nanti dia akan modelnya sekuen. Ini, gini. Yang sudah dihapus tapi. Halo? Jadi dia nggak, bentar guys. Dia nggak, modelnya bukan pick lagi, tapi modelnya sudah berupa huruf di sini. Di bioedit itu berupanya sudah berupa huruf. Belum bang? Belum bang, bentar. Oke ya. Ya karena saya belum tak hapus. Saya sudah ada versi yang sudah saya hapus, bentar guys. Oke, yang misalnya nih ya, kan saya sudah ada di sini, nggak jelek banget ya. Ini loh guys, kelihatan nggak? EF, EF, ER. Ya, ini berarti yang sudah saya cleaning. Nah, di sini sudah ada yang cleaning. Nah, ada juga yang sudah saya gabung. Nah, ini sudah saya gabung. Yang sudah saya gabung itu totalnya ada 1630 guys. Ya, kalau satu-satu kayaknya 800-an. Yang N 800, yang R 800. Terus saya gabung jadi 1600. Ya. Tadi sini siapa? Si pacar penggabungannya. Saya tidak punya paketnya saya. Karena stepnya agak sedikit panjang. Ya, kalau ini ya. Ya, boleh sih Mas. Ya, ya. Jadi habis cleaning langsung ke penggabungan. Penggabungannya langsung udah anggap aja udah gabung. Sebetulnya kalian bisa cari di YouTube ya. Karena prosesnya agak satu gitu ya. Saya kalau dari sini agak lama. Ya, cukup pastinya. Jadi kalian bisa cari di YouTube ya. Atau enggak nih, saya di YouTube ya. Oke ya. Nah, tahap selanjutnya apa, guys? Kalian ke sini, halo. Kalian ke NCBI Gen Bank.
Genbeng. Nah, kelihatan dah kelihatan ya. Halo? Sebentar. Sebelum ke Genbeng, NCBI BLAST. BLAST. Jadi gini guys, tadi yang sudah contoh saya kasih contoh yang ini ya, yang sudah gabungan aja ya. Nah yang sudah gabungan, kalian CTRL, kalian dipilih semua, bisa pilih di sini visual sequence, bentar. Kalian buka aja kalian sudah buka yang sama belum? Bioedit yang gabungan. Dibuat analisis, ada file buat analisis.rar. Ekstrak dulu, nanti di itu ada di bagian paling awal, di folder itu ada gabungan. Ya, itu dibuka. Sudah dibuka belum? Ini loh guys. Gabungan baru.bio. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum, guys? Sudah ya? Halo? Nah, kalau sudah, kalian mulai dari ini toh, di awal ini ya, gini ya. Di nomor 1 ini. Oh, iya, nggak apa-apa. Bentar. Select all sequence. Nah, bentar guys, saya mau nyari select all sequence mana sih?
Halo? Alah. Nih guys, halo sampai di sini. Kalian tinggal klik kanan bagian awal. Bentar. Oke, di bagian yes. Nah, di bagian edit ini sequence, edit sequence. Kan situ ada edit. Saya ulangi. Edit sequence, sorry sequence. Edit sequence di select all apa? Hah? Modenya edit. Bagian sini ada mode edit. Tolongin edit. Situ ada select, edit, grab. Nah, guys, halo. Kalian pilih dulu di sini di balik di situ biar dia ada titik-titiknya tuh loh, guys. Kelihatan nggak ini loh? Saya pilih ini loh. Bisa zoom, guys. Kelihatan nggak? Kemudian edit sequence akan muncul. Guys, halo. Halo. Ini kan di paling kiri. Pilih dulu namanya biar dia hitam. Ngerti nggak? Sudah belum? Kalau sudah, dipilih dulu nama paling kirinya supaya dia hitam. Maksudnya ke blok hitam. Nah, baru ke sequence. Kemudian edit sequence. Nah, ini di copy semua. Caranya tinggal dipilih pilih pencet terus semuanya. Kalau kayak ngeblok nih loh pakainya shift. Nah, terus copy ya. Copy itu enak ya. Sudah belum di copy? Nah, sekarang balik ke Blast. Jalan di NCBI BLAST. Nah, ya. Nanti munculnya harusnya yang ini, National Institute of Health Blast. Oke. Nah, itu diklik yang Blast. Nah, oke, sudah. Nanti munculnya kayak gini. Ada nukleoblast, protein blast, blast TX, blast TN. Sudah? Pakai anu sendiri guys, di dalam. Nah, kalau sudah guys, pilih yang nukleotide blast. Oke? Halo? Nanti yang ketinggalan ikuti samping-sampingnya ya. Oke. Tadi yang sudah di copy, sequence yang sudah di copy, dipaste di file ini, bagian ini, paste Ctrl V, F, yes. Sudah belum?
Ntar. Eh, nah, di bagian database diganti, itu kan kalau saya kan core nucleotide database ya. Itu diganti nucleotide collection NR atau NT. Di bagian database, setelah dipaste di bagian database, kalian ganti ke nucleotide collection. Oke ya, NR atau NT. Cuma Oke. Nah, yang lain nggak usah ada yang diubah. Coba nanya itu ya. Nukleotide dari core bla 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 jadi nucleotide collection NR atau NT. Udah ya? Udah. Nah, tinggal dia akan ngirim data kita ke database. Tinggal ditunggu ya. Oke. Oke, belum. Enggak, paling 1 menit, 2 menit gitu dong. Hah? Saya yakin kalian punya memori yang bagus. Ya, bikin lagi. Oke, ditunggu sampai mingguan kamu belum buat. Recording stopped. Nah, dulu ujungnya di tahapan ini kalian sudah bisa, maksudnya sudah bisa menganalisis, ada Google dan seterusnya ya. Karena di tahap ini datanya sudah ready, kalian tinggal analisis, tinggal beberapa, jadi sudah tidak jelek web lagi, web basah itu yang kemarin kita sekarang tinggal ada di analisis komputer sama sebenarnya ya. Oke, sekarang kembali ke sini guys. Nah ini hasilnya ada di sini guys ya. Nah, gimana cara bacanya? Bacanya kita lihat dari query cover. Query cover adalah, halo? Nah, sebentar. Yang kita cek adalah ini dulu guys. Per ident. Per ident itu maksudnya persen identity. Seberapa mirip dengan database. Oke. Nah, di sini kan ada yang 100% ya. Ini kita bisa pakai misalnya apa namanya nih? Pakai kita urutin berdasarkan per identity misalnya, ya. Oke ya. Nah, kita bisa lihat bahwa yang kita ambil itu kan 100% semua. Nah, caranya kita ngambilnya gimana, guys? Yang kita ambil adalah yang query covernya dan accessing length-nya paling besar. Lalu nah, saya kasih tahu satu. Per agent itu kan berarti persen identity. Nah, yang kedua adalah access length. Access length ini berarti dari 1600 segmen kita 1400-nya dicocokkan. Jadi pahami nggak? Jadi pahami nggak? Dari tadi kan punya kita kan 1600 sekian kan? Katakanlah 1603. Berarti yang dicocokkan ada 1400-an. Berarti kan hampir 1400 bagi 1600 kan hampir 85%
dicocokkan, nggak ada yang miss, nggak ada yang ketinggalan, bisa dipahami ya. Nah, semakin kecil, contoh di sini ada yang walaupun 100% kan cuma 1000, kan semakin jadi pahami nggak? Iya, Pak. Oke. Yang ketiga adalah total skor, ini yang paling penting. Kalau sudah lihat persen di sini, kita lihat total skor yang paling tinggi. Jadi pahami ya. Total skor itu artinya kalau di scoring ini yang paling cocok yang mana? Di sini kan bisa kita lihat persen, kita bisa lihat bahwa yang sini 98% ya. Tapi di sini sudah ada kan 98% ya. Ini 98 juga. 98, 98, 98. Karena sama, guys. Kalian coba cek. Yang 100%, yang 98% itu sama, yaitu Stutzerinomonas. Stutzerinomonas Stutzeri namanya. Ini loh, guys. Yang 98 Stutzerinomonas, 98 lagi Stutzerinomonas ya. Nah, karena gini, guys. Terus ada Pseudomonas kan? Gini. Nah, ini yang kemarin saya jadi perdebatan sih. Jadi pembahasan yang unik juga. Di dunia bakteri, bukan di dunia manusia ya. Di dunia bakteri itu selalu berevolusi namanya. Evolusi penamaan. Jadi penamaannya nanti saya sekarang apa? Besok 2 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian bisa ganti namanya. Contohnya adalah COVID. Awalnya bukan COVID namanya. Bukan. Pneumonia. Apa namanya? Kan? Apa itu namanya? Pneumonia apa tuh? Oh, pneumonia Wuhan. Masih ingat ya? Pertama kali 2020 Januari Februari itu namanya COVID-19. Namanya adalah pneumonia Wuhan. Tapi 2020 itu waktu meledak dinamakan SARS-CoV-2. COVID-19 atau SARS-CoV-2. Makanya dunia pneumonia Wuhan, guys, SARS-CoV-2. Ya, di dunia bakteri dan virus penanganan itu sering berubah karena tergantung dari kita nanti ada apa lagi di depan. Karena ada seringkali spesies itu berevolusi secara cepat. Nah, di konteks sampel E ini ada dulunya namanya Pseudomonas stutzeri. Dulu namanya ini. Kemudian beberapa tahun belakangan direvisi karena adanya perbedaan antara Pseudomonas stutzeri dengan yang baru, yaitu namanya adalah Stutzerimonas stutzeri. Stutzerimonas stutzeri. Bisa dipahami ya? Nanti yang bisa cek bahwa penamaan ini berubah. Tapi bukan berarti yang ini belum tidak ada ya. Ini masih ada. Tapi kalau varian yang lama itu masih ini. Tapi sekarang dinamakan Stutzerimonas stutzeri. Ya, bisa dipahami ya. Dan ini jelas kita adalah Stutzerimonas, bukan Pseudomonas stutzeri. Dan ini salah satu yang pertama. Saya menemukan yang pertama karena ini baru-baru aja penamaan ini belum lama, setahun yang lalu, dan di Ulpus belum pernah ada report. Nah, saya kemudian menemukan ada Stutzerimonas stutzeri. Masalahnya apa, guys? Belum ada banyak info. Pseudomonas itu kalau jelas memang dia fakultatif, dia memang oke. Ya. Nah, oke, kayak gimana itu belum banyak yang tahu. Jadi ya. Gitu ya. Nah, sekarang nanti kalian copy semua data ini, kalian analisis, kalian ambil salah satu aja. Salah satu dari sekian punya. Kan tadi sudah saya jelasin. Semuanya nih, Pak. Kalian buat tabel ini semua. Ini kan bisa ini kok, bisa ekspor kok. Ada di sini pilihan ekspor. Excel bisa. Nih, download. HTML, CSV ya. Kalau FASTA
Kalau FASTA itu nanti semua sequence-nya di bioedit kalian ambil. Tapi kita nggak butuh di sini. Ya. Dan nanti kalian cuma ambil salah satu. Ngerti nggak maksudnya? Untuk analisis bioeditnya, mega dan seterusnya itu kalian cuma butuh satu. Jadi nanti kalian setelah tadi CV bersih-bersih, kemudian penggabungan, ya lewatnya skip ya. Skip atau enggak? Skip. Nah, tahap ketiga adalah kalian bikin tahap kedua berarti ya. Penggabungan termasuk tahap satu nanti ada skip gitu aja ya. Nah, lalu digabungkan. Cerita berkelanjutan. Nah, tahap kedua adalah kalian identifikasi. Nah, kalian buat tabelnya. Jadi kan saya ada 6. Berarti kalian ada 6 tabel. Kalian pilih salah satu aja. Yang kalian harus cantumkan adalah ini. Nama spesiesnya dan yang paling penting adalah ini, guys. Accession-nya. Karena ini yang kemudian jadi identitasnya di database. Sequence yang kalian pilih. Saya dipahami ya. Jadi nanti di penjelasannya ada tabel, kalian jelasin bahwa kalian pilih X karena A, B, C, D. Oke ya. Nah, nanti kalian cantumkan nama spesies lengkapnya plus accession-nya. Accession-nya nih. MT bla 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 titik 1 bla 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 titik 1. Nanti setiap accession itu beda-beda. Jadi paham ya? Oke, tahap 2 clear. Kita masuk tahap 3. Oke ya. Sorry, kalian jangan ambil satu doang. Kalian ambil 10 atau 5. 10 atau 5. Oke ya. 5 sampai 10. Soalnya kita mau analisis. Oke. Nah, kalian juga harus ambil satu case. Halo. Hai. Kalian cari lagi satu di tadi di sini ya. Nucleotide ini loh, guys. Masih ingat ya tadi? Kalian buka satu lagi GenBank or NCBI GenBank. Buka satu lagi web, udah. Nah, kalian klik. Nah, di nukleotida kalian jadi gini, guys. Untuk genetic diversity, kalau tadi kan namanya in group taxa. Jadi in group itu yang sama tadi, yang identitasnya mirip-mirip ya. Nah, 5 sampai 10 itu yang paling mirip ya, paling mirip berdasarkan 3 tadi. Total score, per identity sama accession line. Oke ya. Nah, nanti sekarang di sini kalian butuh satu spesies sebagai pembanding yang tidak satu genus, yang tidak sama sekali satu genus. Contohnya apa? Ini banget bakteri yang tidak satu genus sama ini. E. coli tuh ya. Contoh misalnya contoh E. coli atau Klebsiella serah ya. Bisa dipahami ya? Yang tidak satu genus pokoknya. Escherichia coli. Salah kayaknya sini. Salah guys. Itu enggak sih? Oh, ini dia. Alah. Oke, saya ulangi. Udah kok. Nih loh, talking. Oke, halo. Nah, guys, kalian ini kan banyak banget nih ya. Hasilnya adalah 168.11404. Ini berarti ada 16 juta hasil Escherichia coli. Nah, gimana kalian ininya? Kalian, halo, sini ada istilahnya apa itu kalau di Shopee itu filter. Ya kan ada filter kan? Di bagian sini itu ada filter. Sorry. Filternya itu bentar, guys. Oke. Di sini yang kalian molecular types rRNA. Kelihatan nggak? Kalian pilih yang rRNA. Escherichia coli yang rRNA. Karena kita pakainya yang kita sendiri itu ribosomal RNA. RNA. Sorry.
RDNA harusnya. Sini nggak ada RDNA ya. Ya nggak apa-apa deh. Ya, RRNA nggak apa-apa. Oke ya. Nah, udah ketemu nih. Langsung ya. Lulu. 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 Oke, ketemu langsung nih ya. Kelihatan nggak? Esensial coli, strength and BRC, bla 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 bla. Nah, ini kalian langsung bisa pakai yang ini. Kenapa? Karena panjangnya hampir mirip sama punya kita. Panjangnya jangan yang beda. Misalnya satunya kita punya kita kan 1.600 tadi. Kalian ambil ininya yang 10.000 atau 3.000 kan ya cocok ya. Panjangnya yang lewat yang mirip mungkin. Kalian bisa pakai yang ini karena ini 1467. Nanti tinggal ini diklik ya yang ini halo. Nah, nanti kalian di situ ada paling pojok kanan, bagian atas ada send to. Send to nah, file download item 1. Nah, formatnya kalian jangan yang Genbank ya, tapi yang FASTA. FASTA lah bisa. FASTA ya. Oh ya. Genbank bisa cuman lebih enak FASTA. Nanti tinggal create file. Itu kalian akan mendownload itu ya. Kalian akan nanti dimasukkan ke folder yang kalian analisis. Jadi gini guys, kalian nanti bikin folder sendiri, bukan yang dibuat analisis tadi, bukan. Kalian bikin folder sendiri, tapi yang gabungan kalian bisa ambil dari situ, tapi paste saja. Nah, nanti tadi yang 5 sampai 10 seperti itu kalian bisa downloadin di situ. Sama yang ini. Jadi paham nggak? Sequence yang kalian downloadin tadi, kalau yang di ini kan gini ya. Kalau yang di ini kalian tuh bisa select doang, select beberapa. Halo. Contohnya ya guys, ini saya mau select yang ini tadi ya. Kemudian yang studio Mirmas ini misalnya ya, dan seterusnya. Nah, kalian bisa select beberapa doang nih ya. Kemudian kalian download bentuknya adalah FASTA, tapi yang complex sequence ya. Complete sequence. Alright. Oke, kita coba ya. Nah, sekarang downloadin ini guys. Halo, woi. Oke, kita downloadin guys ya. Ini saya ngeklik ada 1 2 3 4 5 6. Enggak random, yang 98%, yang studio Monas, yang 100% per identity. Oke ya. Nah, saya buat folder dulu. Oke, ini saya punya folder baru guys ya. Saya tadi yang gabungan saya copy, saya masukkan ke file yang baru yang tadi ya. Berarti saya di sini ada satu file gabungan baru, oke ya. Nah, sekarang saya download yang ini dan yang itu dan yang ini. Saya pindahin ke sini ya. Oh, formatnya teks ya. Oh ya, oke. Oke. Kemudian yang tadi guys ya. Ini E. coli saya juga download. Oke.
yang tadi kan saya. Ini loh guys. Ini kan tadi saya download sebentar. Kayaknya Vestanya saya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya saya yang 998 yang Pseudomonas, tapi ada 2 yang Pseudomonas saya masukin. Oke ya. Guys, ternyata pakai genbank aja guys, jangan pasta guys. Kalau pasta modelnya teks, jangan. Ya, ini tadi yang ini juga saya genbank. Genbank full. Genbank semua ya. Iya, jadi kita ada 2. Saya ada 2 nih, ada 3. Gabungan ref, yang ref itu yang tadi, yang 6 tadi, sama satunya adalah E. coli. Saya punya 3 file ini. Oke? Oke, Kak. Oke ya. Yes, oke, guys. Nah, saya tinggal buka yang E gabungan tadi. Oke ya. Nah, di sini dari yang gabungan ini saya mau import yang 2 tadi. Oke, caranya gimana? Tinggal ke file ya. File ekspor sama import ya. Kita import sequence alignment file. Nah, boleh sih guys, sebentar guys. Yang tinggal di file, dibuka dulu yang gabungan tadi, kemudian file, halo file. Nah, ini ref saya masukin, kelihatan nggak? Nah, kemudian saya masukin juga yang E. coli. Udah kelihatan belum? Oke? Semua? Sudah belum? Cepetan ya? Udah sampai sini udah di import. Kemudian kalian file, import branch, diambil yang tadi file tadi, yang dari identity atau apa namanya, belas tadi sama yang coli sebenarnya di sini. Satu. Kalau sudah
Oke, kalau sudah, halo. Sekarang namanya kita urutin, kita align, ya. Align itu kita urutin. Nah, caranya adalah kalian ke aksesori application. Di situ ada choose styleway multiple alignment. Ya, dipilih aja. Oke. Choose styleway multiple alignment. Oke. Nah, nggak usah ada yang lain ubah, langsung kok. Langsung kok aja. Langsung run. Ya, run. Langsung kok. Oke. Biasanya kalau lama gini, berarti kalian nanti harus ada salah satu yang kalian perlu coba-coba aja nanti. Karena gini tuh berarti ada yang apa terlalu bervariasi. Lama, lama nggak kalian? Kalau lama, coba di cancel. Oke ya, di cancel. Bagus. Nah, yang ecoli di delete sequence dulu, ecoli. Kita ulangi lagi, ecolinya di delete. Oke, berarti masalahnya bukan di ecoli. Oh, bentar guys, ternyata yang masalah itu sequence nomor 4. Kalau saya ya, kelihatan dari situ. Ada yang lain 1.400 berat, terus yang nomor 4 itu saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 juta. Nah, ini berarti ada yang masalah yang ini. Karena kan nggak cocok tuh 1.400 sama 4 juta. Ini nomor 4 saya hapus. Ya. Nah ini guys, namanya kompleks genom. Ini saya hapus. Kemudian yang ecoli, yang ecoli saya masukin lagi. Oke, tinggal saya run lagi. Harusnya cepat. Jos, ya kan? Oke. Hah? Kalau kalian lama cek, berarti ada 4 juta tadi. Cepat kan? Ya, oke. Nah, ini hasilnya guys. Halo? Nah, kalian bisa klik yang bagian ini tuh ada ini guys. Ya, Mas bisa ya? Oke, kelihatan nggak? Kalau kalian klik, dia nanti akan titik-titik kayak gini. Kalau titik berarti sama. Bisa dipahami nggak? Kalau titik berarti sama. Ini loh guys. Halo. Nih, berarti kan ada yang beda tuh. Contoh yang ini ya. Enggak, ya berarti ada variasi gitu aja. Nih, contohnya nih ya, lihat nggak? Halo. Di posisi 470 ya. Punya kita sama kayak yang punyanya strain OSEP PPA. Ya. Tapi beda dengan yang lain. Oke ya. Nah, halo guys. Kalian bisa save as pasta. Save as tapi pasta. Halo. Di save as pasta ya guys. Mana ya?
Jos. Nah, ini saya sudah buat pasta ya, guys. Halo. Oke, halo. Kita sekarang buka Mega. Sekarang tahap ketiga. Tahap kedua udah jadi pahami ya. Sekarang kita tahap ketiga. Nah, Mega, Mega. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat apa nih Pak? Buat phylogenetic analysis. Oke guys, nah kalian tinggal file, kemudian import atau open session. Nanti yang ininya nah, halo, sudah belum kayak gini? Tinggal file tadi loh guys, file open session paling atas. Nanti cari aja filenya di mana, masukkan, nanti analyze, no, ya. Nanti dia akan masuk kayak gini. Nah, oke. Nanti kalian phylogeny, maximum likelihood, ya. Phylogeny, construct. Nah, ini mungkin nanti akan saya jelaskan kapan ya. Kapan? Ya nanti mungkin di terakhir karena ini statistik banget ya. Nah, kalian bisa pakai yang paling standar yaitu maksimum likelihood ya. Nah, di sini nggak usah ada yang dirubah dulu ya. Langsung oke. Ya bentar, Nis. Bentar. Banyak banget, bentar. Saya kasih bootstrapnya 10 aja lah. Kelihatan nggak bootstrap? Bootstrapnya 10 doang. Saya okein biar cepet. Kalau bagus mau bagus 1000 ya guys ya. Nah, kelihatan nggak? Hasilnya nanti kayak gini. Halo. Kalau sudah biasa. Nah, coba baik-baik lihat deh. Pseudomonas SP sama kalian gabung jadi satu nih. Ya. Berarti ini bukan strawberry yang kita maksud ya. Nah, coba kita lihat di sini. Hah? Bener. Nggak mau, saya mau lihat sini aja. Lihat sini aja. Ini dia jadi satu. Ini output taksa ya. Ya. Kemudian ini dia jadi satu. Jadi setiap plate ini jadi satu guys ya. Ini kan berarti bisa jadi dua guys. Staudermonas yang kita analisis bisa jadi dua kelompok keluarga. Oke ya. Kelompok yang ini lihat ya. Sama kelompok yang ini. Oke, kelompok yang ini berarti Pseudomonas sp bla 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 ini sama dengan Pseudomonas strawberry bla bla bla. Nanti kalian bisa ke GenBank lagi, kalian copy namanya ini, kalian cek. Nanti saya jelasin, saya lihatin. Nah, yang ini kita barengan paling dekat. Jadi ini PHSHB ini itu mirip dengan punya kita yang dua, tapi punya kita paling mirip dengan yang OSEP. Jadi kelihatan ya. Oke. Kalian bisa di copy, nggak bisa guys. Ini ya. Kita kan paling kemudian kita paling cocok kan sama ya. Oke.
Kalian bisa ke NCBI lagi. Bentar. Nah, all database. Gen Bank overview nih ya. Yang tadi ya. Oke, kalian bisa sampai sini. Suzimmer Stern OS EP PPA 8B. Nah, nanti kita cek dia dari mana. Dulu. Bentar. All database coba ya. Nah, di sini ada Neoclotat satu ya. Oke ya. Kelihatan ya? Saya pakainya all database. Ini kan kalau gen munculnya 5.000, gen 700.000. Nah, Neoclotat satu. Saya klik yang ini. Harusnya cocok ya. Mana? Oh ini ya. Loh. Cara matiin filternya gimana, guys? Oh ini. Udah ketemu ya? Kelihatan enggak? Ini kan tadi punya kita yang sama ya. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini ada hasil penelitiannya. Comparative analysis of spermosphere bacterium of risk and their effect on foliar pathogens. Tapi lucunya adalah ini di Oryzae, patogen di padi. Isolation leaf abaxial. Jadi ini dari daun padi. Kalau yang oke itu yang paling dekat ya. Coba misalnya tadi yang hasil mega adalah kita dekatnya di juga yang PSHB ya. Kita sekarang cek yang PSHB. Klik kanan, copy title. Mana copy title? Oh ada guys. Copy. Ya ini copy. Sekarang kita cek yang PSHB. Oke, kelihatan ya. Nah, PSHB ini adalah dari Ocean Studies and Marine Biology. Titelnya. Dia dapat biasanya di fitur source ini kalian bisa cek isolation source. Bisa kelihatan enggak? Sumber isolasi dari marine environment atau lingkungan laut. Oke, kita cek satu lagi. M2S2. Kita cek lagi yang M2S2. Copy, oh gini aja. Nah, yang M2S2 itu dari Food Science. Department of Food Science. Di sini sih tidak dijelaskan dia isolasinya dari mana. Tapi kalian bisa cek ini. Microbial diversity in fermented fruit. Ya. Jadi diversitas mikroba atau berbagai macam mikroba yang ada di buah yang difermentasi. Apa sih buah fermentasi? Acar, iya betul acar. Emang acar fermentasi? Jadi acar fermentasi. Gimana sih? Oke, acar seterusnya. Kenapa kita cari ini? Kita mau tahu si pasien ini dapat dari mana.
hipotesanya. Ya, selesai apa? Endingnya ya di phylogenetic. Kalian harus jelasin phylogeneticnya tadi. Ya. Saya nggak tahu versi kalian yang mana, tapi di phylogenetic ini itu ada target. Ada caption ya. Start. Nah, halo, kalian bisa lihat di sini ada caption ya, yang di Mega tadi. Kalian bisa display caption in new window. Nah, kalian di situ ada bahkan referensinya. Kalian bisa di copy kemudian sebagai referensi. Bahan referensi itu penjelasan Meganya. Hasil ini. Bisa dipahami ya? Dan kalian nanti harus cek satu-satu gini, guys. Kesamaannya. Intinya ini ada pasien dan data. Ya. Purpose. Kalian hipotesiskan. Kalian analisiskan. Kira-kira pasien ini dapat dari mana? Tadi kan kita cek yang bagian ini ada dari marin. Ya, laut. Kemudian ya kan, saya yang kedua tadi Cuma jadi dia terinfeksi oleh bakteri. Jadi nanti bakteri itu ada yang bakteri komensal yang emang ada dia di host atau memang dia bakteri lingkungan, dia ada di tanah, dia ada di buah, dia di macam-macam. Jadi kan informasinya adalah bakteri yang kategorinya adalah bakteri lingkungan. Artinya bakteri lingkungan ini kemudian kita mengontaminasi area dari masuk dan menjadi apa? Nanti yang bahasnya kasih referensi yang sama itu Pseudomonas. Kalau kalian nggak bisa cari karena memang ini baru di diabetes Pseudomonas ulcus nggak ketemu, maka paling tidak kalian cek Pseudomonas sebagai patogen di mana. Nanti kalian gabungkan dengan ini penjelasan-penjelasan yang ada di sini. Kira-kira dia dapat dari mana, polanya seperti apa, kemudian si pasien dapat Pseudomonas.